Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sania Prananingsi dari Prodi Tadris Bahasa Inggris kelas A. NIM saya adalah 202101010624. Baik, saya akan menyampaikan ringkasan materi mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan atau PPKN. Pancasila telah menjadi istilah resmi sebagai dasar falsafah negara Republik Indonesia, baik ditinjau dari sudut bahasa dan maupun sudut sejarah. Adapun menurut Insinyur Soekarno, Pancasila adalah isi jiwa bangsa Indonesia yang turun-temurun dari sekian abad lamanya terpendam bisu oleh kebudayaan Barat. Predikat Pancasila yang menggambarkan fungsi dan peranannya yang pertama adalah Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia, dan yang kedua Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Baik, adapun falsafah hidup dan dasar negara, yang pertama Pancasila sebagai falsafah hidup adalah kristalisasi nilai-nilai yang diyakini kebenarannya, ketepatannya, dan manfaatnya. Dan yang kedua, Pancasila sebagai dasar negara berarti Pancasila dijadikan dasar dalam penyelenggaraan negara. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, alinea keempat menegaskan bahwa bangsa Indonesia memiliki dasar dan pedoman dalam berbangsa dan bernegara, yaitu Pancasila. Pancasila sebagai sistem filsafat. Pancasila disebut filsafat karena Pancasila memenuhi ciri-ciri sebagai filsafat, yakni yang pertama, sistematis, fundamental, universal, integral, dan radikal mencari kebenaran yang hakiki. Yang kedua, filsafat yang monoteis dan religius yang mempercayai adanya sumber kesemestaan, yaitu Tuhan Yang Maha Esa, dan Pancasila sebagai dasar negara. Dalam hal ini, Pancasila dipergunakan sebagai dasar mengatur atau menyelenggarakan pemerintahan negara. Seperti yang tercantum pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yakni, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar yang berbentuk dalam suatu susunan negara Indonesia berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada titik-titik dan selanjutnya. Rumusan dan sistematika Pancasila dalam sejarah perkembangan ketatanegaraan Indonesia. Rumusan dalam periode 17 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949. Dalam waktu 1945 sampai 1950, Undang-Undang Dasar 1945 tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya karena Indonesia sedang disibukkan dengan perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Maklumat Wakil Presiden nomor 10 pada tanggal 16 Oktober 1945 memutuskan bahwa KNIP diserahi kekuasaan legislatif karena MPR dan DPR belum terbentuk. Tanggal 14 November 1945 dibentuk kabinet semi-presidensial atau semi-parlementer yang pertama, sehingga peristiwa ini merupakan perubahan sistem pemerintahan agar dianggap lebih demokratis. Yang kedua, sistem presidensial menuju parlementer. Selanjutnya, rumusan dalam periode 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950. Pada masa ini, sistem pemerintahan Indonesia adalah parlementer. Kabinet semu, bentuk pemerintahan dan bentuk negaranya federasi, yaitu negara yang di dalamnya terdiri dari negara-negara bagian yang masing-masing negara bagian memiliki kedaulatan sendiri untuk mengurus urusannya dalam negeri. Selanjutnya, dalam periode 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959. Pada periode Undang-Undang Dasar 1950 ini diberlakukan sistem demokrasi parlementer yang sering disebut demokrasi liberal. Pada periode ini pula kabinet selalu silih berganti. Akibatnya pembangunan tidak berjalan lancar. Masing-masing partai lebih memperhatikan kepentingan partai atau golongannya. Setelah negara Republik Indonesia dengan UUDS 1950 dan sistem demokrasi liberal yang dialami rakyat Indonesia selama hampir 9 tahun, maka rakyat Indonesia sadar bahwa UUDS 1950 dengan sistem demokrasi liberal tidak cocok karena tidak sesuai dengan jiwa Pancasila dan Undang-Undang 1945. Akhirnya, Presiden menganggap bahwa keadaan ketatanegaraan Indonesia membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa negara serta merintangi pembangunan semesta berencana untuk mencapai masyarakat adil dan makmur. Sehingga pada tanggal 5 Juli 1959 mengumumkan dekret mengenai pembubaran konstituente dan berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945 serta tidak berlakunya UUDS 1950. Selanjutnya dalam rumusan
dalam periode 5 Juli 1959 sampai 1966. Di sini karena situasi politik sedang pada sidang konstituante 1959 di mana banyak saling tarik ulur kepentingan partai politik sehingga gagal menghasilkan undang-undang baru. Maka pada tanggal 5 Juli 1959 Presiden Soekarno mengeluarkan dekret presiden yang salah satu isinya memberlakukan kembali Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Undang-Undang Dasar, menggantikan Undang-Undang Dasar sementara 1950 yang berlaku pada waktu itu. Pada masa ini terdapat berbagai penyimpangan Undang-Undang Dasar 1945, diantaranya Presiden mengangkat Ketua dan Wakil Ketua MPR dan DPR dan MA serta Wakil Ketua DPA menjadi Menteri Negara. MPRS menetapkan Soekarno sebagai presiden seumur hidup. Pemberontakan Partai Komunis Indonesia melalui gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia. Masa 11 Maret 1966 sampai 19 Oktober 1999. Pada masa Orde Baru 1966 sampai 1998, pemerintah menyatakan akan menjalankan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila secara murni dan konsekuen. Pada masa Orde Baru, Undang-Undang 1945 juga menjadi konstitusi yang sangat sakral di antara melalui sejumlah peraturan. Ketetapan MPR nomor 1 MPR 1983 yang menyatakan bahwa MPR berketetapan untuk mempertahankan Undang-Undang Dasar 1945 tidak berkehendak akan melakukan perubahan terhadapnya. Ketetapan MPR nomor 4/MPR/1983 tentang referendum yang antara lain menyatakan bahwa bila MPR berkehendak mengubah Undang-Undang Dasar 1945 terlebih dahulu harus minta pendapat rakyat melalui referendum. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1985 tentang referendum yang merupakan pelaksanaan TAP MPR Nomor 4/MPR/1983. Periode 21 Mei 1998 sampai 19 Oktober 1999. Pada masa ini dikenal masa transisi, yaitu masa sejak Presiden Soeharto digantikan oleh B.J. Habibie sampai dengan lepasnya Provinsi Timor Timur dari NKRI. Pada masa 19 Oktober 1999 sampai kini, salah satu tuntutan reformasi 1998 adalah dilakukannya perubahan atau amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Latar belakang tuntutan perubahan Undang-Undang Dasar 1945 antara lain karena pada masa Orde Baru, kekuasaan tertinggi di tangan MPR dan pada kenyataannya bukan di tangan rakyat. Kekuasaan yang sangat besar pada presiden, adanya pasal-pasal yang terlalu luas sehingga dapat menimbulkan multitafsir, serta kenyataan rumusan Undang-Undang Dasar 1945 tentang semangat penyelenggaraan negara yang belum cukup didukung ketentuan konstitusi. Tujuan perubahan Undang-Undang Dasar 1945 waktu itu adalah menyempurnakan aturan dasar seperti tatanan negara, kedaulatan rakyat, HAM, pembagian kekuasaan, eksistensi negara demokrasi dan negara hukum, serta hal-hal lain yang disesuai dengan perkembangan aspirasi dan kebutuhan bangsa. Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 dengan kesepakatan diantaranya tidak mengubah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, tetap mempertahankan susunan kenegaraan, kesatuan atau selanjutnya lebih dikenal sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI, serta mempertegas sistem pemerintahan presidensial. Dalam kurun waktu 1999 sampai 2000, Undang-Undang Dasar 1945 mengalami 4 kali perubahan atau amandemen yang ditetapkan dalam sidang umum dan sidang tahunan MPR. Sidang umum MPR 1999 tanggal 14 sampai 21 Oktober 1999, perubahan pertama Undang-Undang Dasar 1945. Sidang tahunan MPR 2000 tanggal 7 sampai 18 Agustus tahun 2000 sebagai perubahan kedua Undang-Undang Dasar 1945. Sidang tahunan MPR 2001 tanggal 1 sampai 9 November 2021 sebagai perubahan ketiga Undang-Undang Dasar 1945. Sidang tahunan MPR 2002 tanggal 1 sampai 11 Agustus 2002 perubahan keempat Undang-Undang Dasar Negara 1945.
Identitas nasional, karakteristik identitas nasional. Yang pertama, unsur-unsur identitas nasional. Identitas nasional hakikatnya merupakan manifestasi nilai budaya yang tumbuh dan berkembang dalam berbagai aspek kehidupan suatu negara atau bangsa. Dengan ciri-ciri khas, yaitu suatu bangsa berbeda dengan bangsa yang lain dalam hidup dan kehidupannya. Di Indonesia, identitas nasional merupakan manifestasi nilai budaya yang sudah tumbuh dan berkembang sebelum masuknya agama di Nusantara dalam berbagai aspek kehidupan dari ratusan suku. Dihimpun dalam satu kesatuan Indonesia, kebudayaan nasional dengan acuan Pancasila dengan roh Bhinneka Tunggal Ika sebagai dasar dan arah pengembangan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nasionalisme bangsa Indonesia. Pengertian nasionalisme sebagai berikut. Ernest Renan menjelaskan nasionalisme sebagai kehendak untuk bersatu dan bernegara. Dan selanjutnya Otto Bauer menjelaskan bahwa nasionalisme adalah suatu persatuan perangai atau karakter yang timbul karena perasaan senasib. Dr. Hertz dalam bukunya yang berjudul Nationality in History and Politics mengemukakan 4 unsur nasionalisme, yaitu yang pertama hasrat untuk mencapai kesatuan, yang kedua hasrat untuk mencapai kemerdekaan, yang ketiga hasrat untuk mencapai keaslian, dan yang keempat hasrat untuk mencapai kehormatan bangsa. Dari definisi itu nampak bahwa negara dan bangsa adalah sekelompok manusia yang pertama memiliki cita-cita bersama yang mengikat warga negara menjadi satu kesatuan. Yang kedua, memiliki sejarah hidup bersama sehingga tercipta rasa senasib dan sepenanggungan. Materi selanjutnya, demokrasi dan pendidikan demokrasi di Indonesia. Dilihat dari latar belakang dan pengertian demokrasi, yang pertama, demokrasi terbentuk menjadi suatu sistem pemerintahan sebagai respon kepada masyarakat umum di Athena yang ingin menyuarakan pendapat mereka. Dengan adanya sistem demokrasi, kekuasaan absolut satu pihak melalui tirani, demokrasi memberikan kebebasan berpendapat bagi rakyat, namun pada masa awal terbentuknya belum semua orang dapat mengemukakan pendapat mereka, melainkan hanya laki-laki saja. Sementara itu, wanita, budak, orang asing, dan penduduk yang orang tuanya bukan orang Athena tidak memiliki hak untuk itu. Jenis-jenis demokrasi. Yang pertama, demokrasi langsung adalah jenis demokrasi yang pelaksanaannya diwujudkan dengan keterlibatan langsung rakyat dalam proses pengambilan keputusan atau kebijakan pemerintahan. Demokrasi langsung dilaksanakan melalui penyampaian pendapat secara terbuka oleh rakyat atau referendum dalam kurung pemungutan suara untuk mengetahui kehendak rakyat. Yang kedua, demokrasi tidak langsung atau perwakilan adalah jenis demokrasi yang pelaksanaannya diwujudkan melalui pelibatan wakil rakyat terpilih dalam proses pengambilan keputusan atau kebijakan pemerintahan. Dalam proses demokrasi tidak langsung atau perwakilan, rakyat menyampaikan kehendaknya melalui wakil rakyat sebagai penyalur aspirasi dalam proses pengambilan keputusan atau kebijakan pemerintahan. Nilai-nilai demokrasi di Indonesia. Yang pertama, kebebasan berpendapat, kebebasan berkelompok, kesetaraan, kedaulatan rakyat, kerjasama, dan kepercayaan. Selanjutnya, keunggulan demokrasi, yaitu demokrasi langsung. Yang pertama, menjamin kendali warga negara terhadap kekuasaan politik, mendorong warga negara meningkatkan kapasitas pribadinya, misalkan meningkatkan kesadaran politik, meningkatkan pengetahuan pribadi, dan lain-lain sebagainya. Yang ketiga, membuat warga negara tidak bergantung pada politisi yang memiliki kepentingan sempit. Yang keempat, masyarakat lebih mudah menerima keputusan yang sudah dibuat. Sedangkan demokrasi perwakilan, yang pertama, lebih mudah diterapkan dalam masyarakat yang lebih kompleks. Yang kedua, mengurangi beban masyarakat dari tugas-tugas membuat atau merumuskan dan melaksanakan kebijakan bersama. Yang ketiga, memungkinkan fungsi-fungsi pemerintahan berada di tangan-tangan yang lebih terlatih untuk itu. Yang keempat, cenderung menciptakan politik yang stabil karena menjauhkan masyarakat dari konflik politik dan karenanya mendorong kompromi. Ya, adapun pendidikan demokrasi yang pertama, menurut Gandal dan Finn 1992, terutama di negara berkembang, pendidikan demokrasi sering dianggap taken for granted or ignored. Sesungguhnya mereka ditegaskan, pendidikan demokrasi sayangnya ditempatkan sebagai bagian integral dari pendidikan secara keseluruhan. Secara instrumental, pendidikan demokrasi di Indonesia sudah digariskan dalam berbagai peraturan perundangan. Hubungan demokrasi dengan pemilu merupakan salah satu prinsip
demokrasi yang harus dijalankan. Demokrasi perwakilan tidak bisa dilepaskan dari penyelenggaraan pemilu. Rakyat dapat menyampaikan aspirasinya secara aktif dan keikutsertaannya dalam pemerintahan melalui mekanisme pemilu. Baik, materi selanjutnya hak dan kewajiban warga negara serta tugas dan tanggung jawab negara. Bangsa adalah orang-orang yang memiliki kesamaan asal keturunan, adat, bahasa, dan sejarah serta berpemerintahan sendiri, yaitu bangsa Indonesia adalah sekelompok manusia yang mempunyai kepentingan yang sama dan menyatakan dirinya sebagai satu bangsa serta proses di dalam satu wilayah Nusantara atau Indonesia. Hal tersebut merupakan pengertian dari bangsa dan negara. Dan adapun pengertian negara adalah suatu organisasi dari sekelompok atau beberapa kelompok manusia yang sama-sama mendiami satu wilayah tertentu dan mengetahui adanya satu pemerintahan yang mengurus tata tertib serta keselamatan sekelompok atau beberapa kelompok manusia tersebut. Atau bisa diartikan sebagai satu perserikatan yang melaksanakan satu pemerintahan melalui hukum yang mengikat masyarakat dengan kekuasaan untuk memaksa bagi ketertiban sosial. Hak dan kewajiban warga negara. Setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama satu sama lain tanpa terkecuali. Persamaan antara manusia selalu dijunjung tinggi untuk menghindari berbagai kecemburuan sosial yang dapat memicu berbagai permasalahan di kemudian hari. Berikut ini adalah beberapa contoh hak dan kewajiban kita sebagai warga negara Indonesia. Contoh hak warga negara Indonesia yang pertama. Setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan hukum. Yang kedua, setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Yang ketiga, setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di mata hukum dan di dalam pemerintahan. Yang keempat, setiap warga negara bebas untuk memilih, memeluk, dan menjalankan agama dan kepercayaannya masing-masing yang dipercayai. Yang kelima, setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran. Dan yang keenam, setiap warga negara berhak mempertahankan wilayah Negara Kesatuan Indonesia atau NKRI dari serangan musuh. Dan yang ketujuh, setiap warga negara memiliki hak yang sama dalam kemerdekaan berserikat, berkumpul, mengeluarkan pendapat secara lisan dan tulisan sesuai undang-undang yang berlaku. Selanjutnya, contoh kewajiban warga negara Indonesia. Yang pertama, setiap warga negara memiliki kewajiban untuk berperan serta dalam membela mempertahankan kedaulatan negara Indonesia dari serangan musuh. Yang kedua, setiap warga negara wajib membayar pajak dan retribusi yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Yang ketiga, setiap warga negara wajib mentaati serta menjunjung tinggi dasar negara, hukum pemerintahan tanpa terkecuali serta dijalankan dengan sebaik-baiknya. Yang keempat, setiap warga negara berkewajiban taat, tunduk, patuh terhadap segala hukum yang berlaku di negara Indonesia. Dan yang kelima, setiap warga negara wajib turut serta dalam pembangunan untuk membangun bangsa agar bangsa kita bisa berkembang dan maju ke arah yang lebih baik. Selanjutnya, tugas dan tanggung jawab negara. Negara bertanggung jawab dalam menghargai dan menegakkan hak-hak warganya, melindungi warganya dari berbagai ancaman bahaya, mempublikasikan hak-hak warga negaranya secara transparan, dan senantiasa mengusahakan kesejahteraan hidup warga negaranya. Rule of law. Inti pengertian rule of law harus sama. Rule of law harus menjamin apa yang oleh masyarakat atau bangsa bersangkutan dipandang sebagai keadilan, khususnya keadilan sosial. Adapun prinsip-prinsip rule of law secara formal adalah yang pertama, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, pasal-pasal Undang-Undang 1945, yang dimana pasal Undang-Undang 1945 memuat prinsip rule of law secara formal sehingga setiap penyelenggara negara atau pemerintah baik di pusat maupun di negara wajib mentaatinya, bahkan menggunakan sebagai dasar hukum pengambilan kebijakan berkaitan dengan jaminan atas rasa keadilan, khususnya keadilan sosial. Materi selanjutnya, hak asasi manusia atau biasa yang disebut HAM. Adapun definisinya sebagai berikut. Yang pertama, hak yang melekat pada diri manusia dan tanpa hak-hak itu manusia tidak dapat hidup layak sebagai manusia. Dan adapun sifat dari hak asasi manusia tersebut adalah
Yang pertama, universal atau umum karena diyakini bahwa beberapa hak dimiliki tanpa perbedaan atas bangsa, ras, agama, ataupun jenis kelamin. Disebut HAM karena melekat pada eksistensi manusia yang bersifat universal, merata, dan tidak dapat dialihkan. Adapun makna dan hakikat HAM bagi bangsa Indonesia, yang pertama, Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945, Deklarasi HAM, kebebasan dan kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Yang kedua, Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adapun Pancasila sebagai kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai pokok kaidah fundamental Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemahaman bangsa Indonesia terhadap HAM. Dan yang keempat, Undang-Undang Dasar 1945. Sini hak individu, sosial, ekonomi, dan politik, hak untuk memperoleh pengajaran, kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat, persamaan warga negara di depan hukum. Baik, materi selanjutnya adalah geopolitik dan geostrategi Indonesia. Adapun geopolitik Indonesia memiliki 7 bagian, diantaranya pengantar, geopolitik dan implementasi, geopolitik Indonesia, perkembangan geopolitik dan geostrategi, upaya menghadapi geopolitik dan geostrategi negara jiran, perenungan menghadapi masa depan dan harapan. Adapun pengantarnya adalah sebagai berikut: negara berdasarkan geografi, bentuk negara. Pertama, negara daratan, land, locked country. Yang kedua, negara berbatasan dengan laut, negara pantai, coastal archipelago, negara pulau, oceanic archipelago. Dan tiga, negara berdasarkan negara kepulauan atau archipelago. Asas negara kepulauan, UNCLOS. Yang pertama, merupakan suatu kesatuan utuh wilayah yang batas-batasnya ditentukan oleh laut, dalam lingkungan mana yang terdapat pulau-pulau dan gugusan pulau-pulau, atau merupakan gugusan pulau-pulau dengan perairan diantaranya adalah dan angkasa di atasnya sebagai kesatuan utuh dan dengan unsur air sebagai penghubung. Geopolitik dan implementasi pasca PD2. Pelajaran yang dapat ditarik adalah kekuatan nyata sesaat sebelum menjamin kemenangan akhir. Kekuatan ekonomi dan industri tanpa dukungan SDA tidak menentukan kemenangan perang. Kesediaan SDA sangat bergantung pada luas wilayah. Faktor kesadaran BN sangat berpengaruh atau partisipan. Perkembangan iptek, pengaruh bangsa, dan perkembangan wawasan atau geopolitik. Selanjutnya, untuk memelihara kekuatan MIL harus didukung faktor alamiah seperti geografi, sumber daya alam, dan penduduk. Dan terjadi bipolar, blok barat sekutu atau liberal garing X, blok timur sosialis. Selanjutnya, geopolitik Indonesia atau peranan wawasan Nusantara adalah sebagai berikut. Yang pertama, mewujudkan persatuan dan kesatuan yang serasi dan selaras segenap aspek kehidupan nasional. Yang kedua, menumbuhkan rasa tanggung jawab atas pemanfaatan lingkungan. Yang ketiga, menegakkan kekuasaan guna melindungi kepentingan nasional. Yang keempat, merentang hubungan internasional dalam upaya ikut menegakkan perdamaian dunia. Geopolitik Indonesia atau tantangan dari luar. Indonesia menjadi entiti yang besar. 4 macam negara yang harus dihadapi. Yang pertama, negara-negara ASEAN termasuk Australia. Yang kedua, negara-negara yang berkepentingan terhadap perikanan. Yang ketiga, negara-negara maritim yang memiliki armada niaga besar. Dan yang keempat, negara maritim besar dalam rangka mencapai global strategy. Selanjutnya, geopolitik Indonesia yang merupakan gambaran situasi dan kondisi yang dihadapi. Yang pertama, landasan konsepsi geostrategi. Yang kedua, wawasan pembangunan nasional. Yang ketiga, wawasan pertahanan dan keamanan. Dan yang keempat adalah wawasan kewilayahan. Geopolitik Indonesia yang dimana hakikat laut adalah yang pertama, bebas, merdeka, dan bergerak. Yang kedua, relatif, tetap, dan tidak mudah rusak. Yang ketiga, datar, tidak dapat dipakai sembunyi. Yang keempat, tidak dapat dikuasai secara mutlak. Yang kelima, tidak dapat decoupling atau sulit diberi tanda. Keenam, alat angkut volume besar. Dan yang terakhir, 7, sebagai macam-macam medium. Geopolitik Indonesia sebagai otonomi daerah yang dimana adalah pertama, tidak semua pemimpin daerah termasuk politisi yang menyadari filosofi tersebut. Yang kedua, berusaha memperbesar PAD. Yang ketiga, pemekaran wilayah. Dan yang keempat, wilayah terisolasi dari akses nyata dan maya terhadap hinterland. Harapan, menyadarkan anak didik dan masyarakat pentingnya pengetahuan geopolitik.
Yang kedua, geopolitik untuk membangkitkan semangat cinta tanah air. Yang ketiga, semangat cinta tanah air akan membangkitkan karakter nasional. Yang keempat, karakter nasional salah satu elemen kekuatan nasional. Dan materi yang ke-11 adalah tata pemerintahan yang baik atau good governance. Yang pertama, pengertian good governance adalah suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar efisien, penghindaran salah satu alokasi dana investasi dan pencegah korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan. Yang kedua, prinsip good governance itu adalah yang pertama, partisipasi masyarakat atau participation. Yang kedua, tegaknya supremasi hukum atau rule of law. Yang ketiga, transparansi atau transparansi. Yang keempat, peduli pada stakeholder atau dunia usaha. Yang kelima, berorientasi pada konsensus atau consensus. Yang keenam, kesetaraan atau equity. Yang ketujuh, efektivitas dan efisiensi atau effectiveness dan efisiensi. Yang kedelapan, akuntabilitas atau accountability. Yang kesembilan, visi strategis atau strategic vision. Yang ke-C, yang penerapan good governance di Indonesia. Diterapkannya good governance di Indonesia tidak hanya membawa dampak positif dalam sistem pemerintahannya saja. Akan tetapi hal tersebut mampu membawa dampak positif terhadap badan usaha non-pemerintah, yaitu dengan lahirnya good corporate governance dengan landasan yang kuat dihadapkan akan membawa bangsa Indonesia ke dalam suatu pemerintahan yang bersih dan amanah. Selanjutnya, civil society. Masyarakat madani, civil society yaitu masyarakat sipil atau masyarakat madani adalah masyarakat yang berbudaya, masyarakat yang beradab. Apa itu civil society atau masyarakat sipil? Mereka adalah masyarakat yang didasari dengan kesetaraan, masyarakat yang mampu mempengaruhi kebijakan umum. Civil society yang ada di Indonesia atau masyarakat sipil tidak populer karena berbenturan dengan wacana politik nasional dengan memperhadapkan dan mempertentangkan masyarakat sipil dengan militer. Adapun tujuan civil society, yang pertama kemandirian individu sebagai warga negara, yang kedua jaminan HAM, yang ketiga kebebasan berbicara dan menyatakan pendapat, yang keempat keadilan yang merata, dan yang kelima pembagian sumber daya ekonomi. Adapun pengembangan civil society di Indonesia perlu suatu landasan tumpu untuk penguatan civil society, yaitu Pancasila. Nilai-nilai sila Pancasila yang fleksibel dan universal dalam percepatan perubahan sistem, ekonomi, sosial, dan politik, tepat berakar pada latar belakang kesejahteraan. Baik, itu adalah merupakan ringkasan saya. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.